warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ustaz, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan keringan langkahnya agar kita dapat berkumpul di rumah Allah ini tadi dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tausiah subuh. Selanjutnya sholawat beriring salam dari mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang insyaallah kelak kita akan mendapat syafaat yang amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Tanpa dosa-dosa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dalam suasana apapun, baik dalam suasana suka maupun dalam suasana duka. Kita harus bersyukur dengan nikmat Allah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan, Allah hanya mengingatkan bahwa azabnya sangat pedih. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam kita mendapat syafaatnya ya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pengajian kali ini saya hendak menceritakan sebuah kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa saya sering menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang paling baik. Jadi kalau kita sering mendengar cerita orang atau membaca kisah kesuksesan atau kegagalan seseorang, itu belum yang terbaik. Yang terbaik adalah kisah-kisah yang Allah munculkan di dalam Al-Quran. Itulah kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik itu ada kisah tentang orang-orang yang sukses, ada juga orang-orang yang gagal. Dari situ kita bisa mengambil hikmah, iktibar, cermin dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itulah ketika kisah itu Allah ceritakan kepada kita, sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi bisa saja kisah itu tentang orang-orang sebelum kita hadir di dunia ini.
Atau bisa saja kisah itu adalah pada saat nanti kita sudah meninggalkan dunia. Jadi ada dua kisah yang Allah ceritakan, baik itu sebelum atau sesudah kita. Jadi saya sering dalam pengajian-pengajian mencoba menjelaskan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran itu. Karena tidak ada kisah yang sifatnya fiktif di dalam Al-Quran. Itu kisah nyata. Bisa saja kalau orang nanti menceritakan tentang satu kisah, itu bisa kisah fiktif, kan begitu kan? Tapi kalau Al-Quran itu kisah nyata yang memang ratusan tahun. Bahkan ketika kita tahu bahwa nenek moyang kita bernama Adam, kan lewat Al-Quran. Dulu ada teori tentang manusia ini, yaitu teori Darwin. Ya kan? Bagaimana Darwin menjelaskan bahwa ada rangkaian peristiwa yang menyebabkan manusia itu hadir. Ya kan itu. Jadi ada perubahan-perubahan, akhirnya manusia itu hadir. Maka lalu mengatakan bahwa manusia itu hadir bukan dengan sendirinya, tapi ada evolusi. Makanya dia mengatakan bahwa manusia itu muncul karena ada monyet. Gitu kan? Jadi ada perubahan di dalam diri monyet yang lama-kelamaan dia menjadi manusia. Maka teori Darwin itu dikenal dengan teori evolusi. Jadi setiap apa yang ada di bumi ini, bahkan di semesta ini ada perubahan-perubahan menurut Darwin. Nah, kalau tidak ada Al-Quran, boleh jadi kita meyakini teori itu. Tapi karena ada Al-Quran, kita tidak yakin dengan teori Darwin itu. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman hidup dan kehidupan kita. Maka yakin dan percayalah bahwa Allah itu menciptakan nenek moyang kita ya memang manusia, Adam. Bahkan Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Sehingga malaikat disuruh Allah untuk bersujud, menghormatkan, luar biasa. Padahal pada awal-awal dialog Allah dengan malaikat dijelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi itu yang akan menumpahkan darah dan pertengkaran? Luar biasa. Jadi makanya di situ Allah jelaskan inni ja'ilun fil wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ilmu malaikat itu tidaklah sempurna dengan ilmu Allah. Benar malaikat bahwa ada manusia yang melakukan kerusakan, pertumpahan darah, itu benar. Tapi banyak juga hamba-hambaku yang sama dengan engkau, bertasbih, memuji. Bayangkan. Jadi dari ayat ini jelas kita mendapatkan kisah bahwa Nabi Adam itu diciptakan memang untuk bumi. Gitu. Awalnya diciptakan di surga, tapi sesungguhnya dia diciptakan untuk bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, hari ini juga lewat kisah itu kita bisa melihat, bercermin. Karena kata Allah, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, kita ini, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Jadi bisa saja pada saat kita pergi ziarah mengunjungi satu tempat itu tempat di mana orang-orang yang dulu hidup itu diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bisa saja seperti itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengar dan memperhatikan? Luar biasa. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran ini diharapkan memberikan kita iktibar, pelajaran dan sebagainya. Nah, hari ini saya hendak menceritakan tentang kisah Nabi Daud. Nanti spesifik kisahnya ya, spesifik sekali. Banyak kisah tentang Nabi Daud, tapi ini spesifik kisah. Tapi sebelum itu kita mau tahu siapa itu Nabi Daud. Nabi Daud adalah salah seorang tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan tidak di dalam Al-Quran saja, di Alkitab juga. Bahkan dia menerima kitab Taurat. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, Daud ini menerima salah satu kitab dari 4 kitab yang Allah turunkan itu. Apa itu? Yaitu Zabur. Taurat kepada Nabi Musa, begitu kan? Zabur kepada Nabi Daud. Nah, dalam sejarahnya Daud ini dikenal sebagai sosok yang luar biasa, pemberani. Bahkan dia mengalahkan Jalut dan menjadi raja yang saleh. Jadi dulu ada peristiwa begini. Orang-orang Bani Israel ini kan termasuk orang-orang yang terbuang. Tidak ada daerah asalnya. Di Mesir dia menjadi budak, ya kan gitu. Maka Nabi Musa nanti membawa mereka ke tanah harapan. Tapi di situ-situ saja memang Bani Israel ini umat atau bangsa yang luar biasa pintarnya, tapi bangsa yang sangat bebal otaknya dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bani Israel ini di antara umat-umat Bani Israel ini banyak sekali nabi-nabinya dibanding dengan orang Arab sendiri. Jadi kalau kita merujuk kisah lama bahwa Nabi Ibrahim itu punya anaknya 2, ada Ismail, ada Ishak, kan gitu kan? Jadi Ismail dari istri keduanya Sarah, sementara Ishak dari istri pertamanya Hajar. Istri keduanya Hajar, istri pertamanya Sarah, kan gitu. Jadi ketika Sarah divonis tidak bisa melahirkan karena mandul, maka salah seorang hadiah yang diberikan oleh pembesar Mesir waktu itu kepada Sarah, yaitu Hajar, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan istri. Begitu. Dan karena memang Hajar ini lebih muda daripada Sarah, maka akhirnya Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Tapi karena kecemburuan, ingat ya, ada sifat manusia, ada kecemburuan di situ. Yang lebih dicintai Ibrahim itu bukan Hajar, tapi Sarah. Tapi karena dihadiahkan Sarah, yaitu Hajar, maka akhirnya Nabi Ibrahim menikahkan Hajar. Maka lahirlah nanti Ismail. Sarah ini cemburu. Sarah cemburu kepada Hajar, sehingga disuruhnya Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Siti Hajar ke tempat yang lain. Maka Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang waktu itu masih kecil ke suatu tempat namanya Makkah, atau sekarang dikenal dengan Mekah. Kan luar biasa. Walaupun sebetulnya itu skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim tidak menetap di Mekah atau Mekah, tapi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah itu. Mereka berdua saja. Mereka Ibrahim kembali ke Sarahnya di Palestina. Kan gitu. Nah, ada yang menarik di sini. Dalam kondisi usia
usia Sarah dan Nabi Ibrahim yang tua, Allah memberikan hadiah kepada Ibrahim, anak dari Sarah. Kenapa? Karena rupanya doa Nabi Ibrahim ini luar biasa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Walaupun dia punya anak Ismail, tapi tidak berdoa juga, sehingga didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan anak, yaitu Ishak. Nah, dari Ishak inilah keturunan-keturunan Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus itu sampai Daud alaihissalam. Jadi Yusuf itu juga keturunan Bani Israel. Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa tampan. Dari mana ketampanan dia? Ketampanan dia itu berujung kepada Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini memang wanita yang sangat cantik. Jadi Yusuf itu tampan karena ada gennya. Jangan pula ibu-ibu kalau anaknya sedang mengandung atau ibu sendiri sedang mengandung, doanya jangan terfokus kepada doa seolah-olah anak kita Allah ciptakan macam Nabi Yusuf. Ya Allah, jadikanlah anakku setampan Nabi Yusuf. Harusnya kita ngaca diri juga ya, ngaca diri juga. Kita ini bagus atau tidak? Artinya wajah kita bagus atau tidak? Wajah suami kita bagus atau tidak? Ngaca juga kita. Jangan pula kita biasa-biasa, wajah istri kita biasa-biasa, mau cari anak yang paling tampan seperti Yusuf. Bahaya juga ini. Jadi kadang doa kita itu sesuai dengan kemampuan kita saja. Nah, Yusuf tidak demikian. Jadi ketika Yakub berdoa tidak demikian doanya. Tapi memang ini kan saudara Yusuf ini kan ada 11 orang, ya kan, luar biasa. Nanti kita cerita tentang Nabi Yusuf itu luar biasa juga. Nah, Nabi Daud ini merupakan salah satu keturunan Nabi Ibrahim, ya, yaitu tepatnya keturunan yang ke-13. Ada yang mengatakan yang ke-12. Jadi silsilah lengkap Nabi Daud itu Daud bin Isai bin Obed bin Boas bin Salma bin Nahasot bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Peres bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lengkap ini. Jadi kalau orang-orang dulu itu silsilah keturunannya lengkap itu. Awal kalau ditanya, tanya siapa bapakmu? Sampai tahu lagi tak? Kakekmu? Sikit lagi tak apa. Terus buyutmu siapa? Nah, itu yang ngerti aku. Coba ya. Kalau orang Arab dulu luar biasa. Makanya kalau kita baca riwayat hadis, periwayat hadis itu lengkap itu. Siapa yang meriwayatkan hadis, dari mana hadisnya, siapa yang sampai kepada Rasulullah SAW itu hadis, ya kan? Jadi ada riwayatnya. Baru nanti isi hadisnya namanya matan hadisnya itu. Beliau termasuk salah satu dari nabi-nabi utama dari Bani Israel. Bahkan dia termasuk rajanya Bani Israel, King David namanya. Kalau orang Barat itu mengatakan Daud itu bukan Daud tapi David, King David. Nah, di dalam Al-Quran nama Daud ini tercantum sebanyak 15 kali. Nabi aja Rasulullah SAW sampai 15 kali. Ya. Nabi Daud ini 15 kali. Yang terbanyak disebutkan itu Nabi Musa, kalau nggak salah, di dalam Al-Quran Nabi Musa. Jadi kalau ditanya kenapa nama Rasulullah SAW dibanding dengan nama nabi-nabi yang lain itu lebih sedikit, harusnya lebih banyak lah. Jadi kalau pengarang biasanya lebih banyak tentang dirinya.
dibanding dengan orang lain, kan gitu kan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang bukan buatan Nabi Muhammad, itu memang firman Allah. Itu membuktikan nama Nabi Muhammad itu gak banyak. Jadi ada 15 kali. Di mana saja? Di Al-Baqarah 251, An-Nisa 163, Al-Maidah 78, Al-An'am 48, Al-Isra 55, Al-Anbiya 7879, An-Nahl 1516, Saba 1012, Shad 17, 22, 24 dan 26. Ini saya dapatkan dari Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir. Jadi ada 15 nama Nabi Daud di dalam Al-Quran. Nah, kita tidak semua membicarakan tentang Nabi Daud itu. Nanti kita fokus di surah antara di surah Shad ya, 17, 22, 24 dan 26. Nanti kita situ. Nah, Nabi Daud ini kan tadi saya sudah sebutkan bertempur dengan Jalut. Ya, Jalut itu adalah raja Palestina. Sementara Talut itu adalah pembesar dari Bani Israel. Jadi pimpinan perangnya Bani Israel namanya Talut. Nah, Talut dan Jalut ini berperang. Pasukan Jalut dan Talut berperang. Awalnya sebetulnya Nabi Daud ini tidak punya keinginan untuk ikut berperang. Awal dalam beberapa kisah dijelaskan, dia datang ke dalam medan pertempuran untuk mencari saudaranya. Awalnya begitu. Tapi mendengar tantangan Jalut mengatakan, siapa yang berani dengan aku face to face, 1 lawan 1. Kita berperang, siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1, maka kalau aku kalah, maka pasukanku ini dianggap kalah. Tapi kalau pasukan klan atau yang mewakili klan itu kalah, maka semua Bani Israel itu aku akan jajah. Gitu kan. Maka Talut waktu itu agak bimbang. Kenapa? Karena Jalut ini luar biasa, besar, tegak, kuat, kan gitu kan. Sementara orang-orang Israel tidak demikian. Jadi Talut sendiri agak gundah ya. Maka dia disorong oleh Bani Israel. Tapi untunglah pada saat itu Talut mengatakan, siapa yang bisa mewakili aku? Jangan aku dulu, aku kan bos nih. Kan itu kan biasanya pemimpin gitu, jangan aku dulu. Kalau aku maju, kalah selesai, kan gitu kan. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan Jalut itu? Gak ada yang berani. Tengok fisik Jalut itu luar biasa. Maka entah kenapa Daud di situ berani, apalagi dijanjikan. Nanti siapa yang menang, ku kasihkan harta dan anakku pun akan kunikahkan kepada yang menang. Kan gitu. Anak Talut ini cantik. Nah, kan gitu. Kalau udah cantik pasti mau lah kita ya. Maka akhirnya Daud pun bukan karena iming-iming itu, tidak juga. Karena memang dia melihat bahwa Jalut ini luar biasa bengisnya, kejamnya. Dia mau membela Bani Israel karena dia ingin agar bangsanya ini terbebas dari Jalut ini. Maka dia menghadap Jalut. Kalau fisiknya saya pikir ya macam fisik macam anak-anak lah, ya kan? Jadi dibanding dengan Jalut yang besar, tegak, tinggi, Jalut ya biasa-biasa saja. Nabi Daud biasa-biasa saja. Tapi apa yang terjadi? Jangan ditanya, bahwa mukjizat Nabi Daud ini luar biasa. Salah satu mukjizat Nabi Daud itu adalah bisa mengolah besi dengan tangannya sendiri. Coba bayangkan, ini ratusan tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Daud itu sudah mampu mengolah besi dengan tangannya. Dan itulah dia. Maka di dalam Al-Quran di surah As-Saba ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu hadid." Dan sesungguhnya kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami
Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi mukjizat Daud ini suaranya bagus. Kalau dia nyanyi bertasbih, burung-burung, gunung-gunung ikut bertasbih. Itu kalau dia bertasbih, maka semua suara dia untuk mendengar suaranya. Itulah salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Apalagi dia bisa melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Oh ya. Jadi tanah diambil, tanah itu kan tidak semuanya tanah, ada juga unsur besinya. Maka dari situ dia membuat. Maka dia datang kepada Jalut hanya membawa senjata ketapel. Tapi pelurunya bola besi, bukan batu. Ini yang bedanya. Walaupun Daud itu fisiknya lebih kecil daripada Jalut, tapi karena ada ketapel itulah akhirnya baru satu ketapel saja dia lontarkan kena kepala si Jalut itu, gitu. Kan luar biasa. Besi kena awal itu kan, gitu. Meninggal, luar biasa. Maka dieluk-elukkanlah Daud ini oleh bangsa Israel, gitu kan. Nah, Talut yang pemimpin Bani Israel itu senang juga, awalnya senang, tapi lama kelamaan dia iri juga, cemburu. Kenapa? Karena yang dieluk-elukan itu bukan Talutnya, tapi Daudnya. Biasalah gitu ya. Walaupun kita pemimpin, tapi kalau ada orang yang bisa menyelamatkan kepemimpinannya, yang diilmukan oleh rakyatnya siapa? Ya, orang yang menyelamatkan itu, bukan pemimpinnya. Maka bangsa Israel mengelulukan Daud. Nah gitu dia. Ini cemburu Talut. Nah, dan beberapa riwayat Talut ini karena cemburu ingin membunuh Daud. Bahkan dia mencoba menghalang-halangi Daud untuk apa? Menikah dengan anaknya tadi, kan sudah dijanjikan kan? Nah, dihalang-halangi. Tapi karena memang akhirnya mau bilang apa? Akhirnya mereka menikah, tapi Daud tahu bahwa strategi mertuanya ini tidak benar, maka dia berpindah-pindah kan gitu. Akhirnya tak lama Talut tewas, terbunuh. Dan akhirnya Daud dinobatkan menjadi rajanya bangsa Mesir. Itu kisah Nabi Daud menjadi raja, ya kan? Nah, Nabi Daud ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya kebiasaan. Nah, kebiasaannya ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita melihat kebiasaan Nabi Daud ini, pertama, bahwa Nabi Daud itu punya kebiasaan berpuasa, ya. Karena dia taat dan selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, maka ketaatannya, kesyukurannya itu dia implikasikan lewat puasa, ya kan? Pelaksanaannya lewat puasa. Maka puasa Daud itu di dalam hadis dijelaskan bahwa puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Dia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Luar biasa. Itu namanya puasa Daud. Nah, sampai sekarang ada juga yang mengamalkannya. Jadi umat Nabi Muhammad ini ada juga yang mengamalkan puasa Daud itu. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa hari ini, besok tidak. Ustaz, itu bukanya kapan? Ya bukanya biasa. Artinya hari ini puasa dia, nanti ya maghrib buka, besok dia tidak berpuasa. Itu namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Bahkan sholat yang paling Allah cintai adalah sholat Nabi Daud. Dia tidur hingga pertengahan malam, lalu mendirikan sholat pada 1/3 malam, dan tidur kembali pada 1/4 malam.
Karena itulah dalam riwayat Nabi Daud ini membagi waktunya ke dalam 3 waktu. Ada waktu untuk rakyatnya, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kapan Ustaz? Ini banyak versi. Ada yang mengatakan kalau pagi, dari pagi sampai siang itu waktunya untuk rakyatnya, karena dia raja, ya kan? Dari siang ke sore, nah, itu waktu untuk keluarganya. Malam itu waktu untuk bermunajat kepada Allah. Tapi ada juga mengatakan hari ini untuk rakyatnya, besok untuk keluarganya, 1 hari lagi untuk Allah. Jadi memang dibagi waktunya. Nah, ini yang harus kita menjadikan iktibar, bahwa dalam hidup ini memang kita harus bagi waktu kita. Kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, kapan kita bermunajat kepada Allah. Itu aja. Banyak di antara kita yang kadang-kadang bekerja dari pagi sampai malam. Itu dia. Kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya mengejar dunia. Itu dia. Sementara Nabi Daud tidak. Walaupun dia raja, dia tetap membagi waktunya. Sebagai raja, dia punya kewajiban untuk melayani rakyatnya. Maka siapapun yang mau mengadu kepada Daud dipersilakan, tapi waktunya ini. Dan itu. Keluarganya bagaimana? Keluarganya ada waktunya. Nanti. Allah bagaimana? Allah ada waktunya. Luar biasa. Jadi memang Nabi Daud ini diberikan Allah limpahan rezeki, pangkat yang luar biasa, bahkan keluarga yang banyak. Ada yang mengatakan bahwa keluarga istri Nabi Daud ini 100 orang. Bapak Ibu bayangkan saja 100 orang itu cuma nagilirnya, gitu kan? Ada yang mengatakan begitu, 100 orang. Umur Nabi Daud ini dalam riwayat pertama kali 60 tahun. Tapi ketika Nabi Adam dibuka oleh Allah tabir tentang cucu-cucunya atau apa namanya, orang-orang yang nabi-nabi yang menggantikannya, maka kita tengok umur Nabi Daud itu 60. Sedikit kali, ya gitu kan. Ya Allah, tidak bisa kau tambah umur Nabi Daud ini. Masa 60? Boleh kau tambah, katanya, asal dari umurmu sendiri. Maka akhirnya Nabi Adam mengikhlaskan umurnya yang 40 tahun lagi. Itu riwayat. Tapi riwayat itu tidak kuat. Paling tidak bisa lah kita. Jadi dia mengatakan bahwa Nabi Daud itu umurnya 100 tahun karena apa? Ditambah dengan umur Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita menceritakan tentang suatu kisah yang berkaitan dengan teguran Nabi Daud alaihissalam. Ya, teguran Nabi Daud alaihissalam oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Ini bisa kita baca di dalam surah As-Sadd ayat 21. Ini sudah ini presentasi saya ini atau pengajian kita ini sudah saya kirim sama Pak Ferry. Nanti kalau mau di-share ke WA silakan saja ya. Jadi di dalam surah As-Sadd ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal ataka naba'ul hisni iz tasawwaru mihrab." Dan adakah sampai kepada Muhammad berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar di dalam Al-Quran. Jadi cerita ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, apakah kau pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar mihrab? Kemudian dilanjutkan di dalam surah As-Sadd ayat 22. Izdakhalu ala Dauda fafaza'a minhum
qalu la takhaf. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu Daud terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Qalu la takhaf. Jadi begini, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa Nabi Daud itu membagi waktunya kepada 3 waktu. Ada waktu untuk rakyatnya, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk bermunajat kepada Allah. Dalam kisah ini, Nabi Daud sedang bermunajat kepada Allah. Kebiasaan Nabi Daud, kalau dia bermunajat kepada Allah, maka kamar yang ia pakai itu, mihrab yang ia pakai itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun, baik itu oleh rakyatnya, pengawalnya, atau keluarga. Maka disuruh oleh Nabi Daud pengawalnya itu untuk menjaga, jangan sampai ada orang yang masuk ke tempatnya itu. Satu kali muncul 2 orang yang sampai ke tempat Nabi Daud itu. Mereka tidak datang dari pintu, tapi dari pagar. Kan gitu kan? Mereka memanjat pagar. Maka heran, takut, ini siapa ya? Takutnya itu, takut seorang nabi itu kan takut karena apa-apa. Ya kan? Takutnya bukan karena takut dia dibunuh atau tidak. Takutnya itu takut kalau seandainya dia dibunuh, dakwahnya hilang. Jadi tidak ada istilah takut. Tapi sini wala takhaf, qalu la takhaf. Orang yang tadi, yang masuk tadi, 2 orang tadi itu mengatakan jangan takut. Nah itu dia. Heran Nabi Daud, takut sambil heran. Kenapa orang ini tidak ditangkap oleh pengawal-pengawalku? Kenapa mereka tidak dari pintu? Kenapa mereka dari pagar memanjat? Heran juga gitu. Jangan kamu merasa takut. Kami, maka dijelaskan di sini, kami adalah 2 orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Salah seorang dari mereka yang tadi masuk ke mihrabnya Nabi Daud berkata, jangan takut Daud, kami ini datang hanya untuk mengadukan perkara kami. Itu aja. Kalau kamu berperkara, nantilah, kan ada waktunya, kan gitu kan? Enggak, ini harus kau putuskan sekarang. Di antara kami ini ada yang berbuat zalim dengan yang lain, maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kata-kata adil di situ muncul di situ. Ya, fahkum bainana bil haq wala tusdik. Ya, fahkum, maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan jangan kamu menyimpang dari kebenaran. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi itu dia. Kalau begitu apalah, kan gitu kan? Kata Nabi Daud alaihissalam, apa masalahnya rupanya? Jadi ada rasa ketakutan, tapi ya itulah. Maka salah seorang dari mereka menceritakan kasusnya, perkaranya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una nabjatan. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Coba bayangkan. Ini saudaraku punya 99 ekor kambing betina. Nabjatan itu kambing betina. Walia, dan aku nabjatun, hanya mempunyai 1 ekor kambing betina saja. 99 ekor kambing betina dia punya. Saya hanya punya 1 ekor kambing betina saja. Maka dia berkata, saudaramu yang punya kambing 99 tadi berkata kepadaku, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan akhirnya dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi akhirnya aku menyerahkan kambingku walaupun satu-satunya kepada saudaraku ini yang punya kambing 99 ekor tadi. Coba ya. Nah, sebelum
Nabi Daud bertanya kepada orang yang punya 99 ekor kambing tadi. Dia langsung memutuskan perkara itu. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Dan berkata, sesungguhnya dia yang punya kambing 99 ekor tadi telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Jadi sebelum Nabi Daud mendengar keterangan orang yang punya 99 ekor kambing betina tadi, dia sudah putuskan bahwa orang yang punya 99 ekor kambing itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena dia sudah mengambil kambing saudaranya yang hanya satu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak versi ya tentang kisah ini. Ini banyak versi. Versinya kebanyakan versi Israelia. Apa itu versi Israelia? Kisah-kisah yang diambil dari ahli kitab. Ada yang mengatakan begini, kisah ini menjelaskan tentang perbuatan Nabi Daud sendiri. Nabi Daud itu punya istri 99 orang. Pada suatu ketika dia melihat istri panglimanya, namanya Uria, panglima itu namanya Uria, sedang mandi. Terpesona Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud mengutus panglimanya ini untuk berperang sampai panglimanya mati, dibunuh, kan gitu kan? Karena sudah janda, baru dia bisa menikah dengan istri panglimanya itu. Ini kisah Israelia. Kalau ini yang menjadi patokan ayat ini, maka orang akan mengatakan, kok begitulah Nabi Daud alaihissalam. Dia kan seorang nabi. Kenapa dia tega mengambil istri panglima dengan menyuruh panglimanya untuk berperang sampai mana? Itu kisah Israel. Seolah-olah menunjukkan bahwa itulah kelemahan Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa ini tertolak, kisah ini ditolak. Kenapa? Karena tidak begitu. Karena nabi-nabi itu kan maksud terbebas dari dosa. Tidak mungkin Nabi Daud akan membuat kezaliman. Dia orang yang adil. Allah beri dia hikmah. Kenapa dia tergoda dengan hanya satu orang perempuan? Maka ini ditolak. Tapi ada juga riwayat mengatakan begini, bahwa di dalam masyarakat Bani Israel, kalau ada suami yang berperang kemudian terbunuh, maka jandanya tidak boleh dikawinkan lagi, tidak boleh menikah lagi. Itu tradisi orang Bani Israel. Jadi kalau ada suami istri, si suami berangkat berperang, kemudian tidak terdengar kabarnya atau alias terbunuh, maka istri itu tidak boleh menikah lagi atau dinikahkan. Maka banyak janda-janda Bani Israel itu tidak boleh. Maka dengan kisah ini Nabi Daud menjelaskan bahwa saya tidak boleh, tidak benar. Maka dia menikah dengan jandanya si panglima yang meninggal tadi. Cuma rupanya kabar itu bohong, bahwa panglimanya itu tidak terbunuh. Datang lagi, tapi tengok bahwa Nabi Daud sudah menikah dengan istrinya. Akhirnya dia berperang, yang tinggal. Itu dua versi, ya kan? Jadi versi pertama mencoba menjelaskan bahwa di masyarakat Bani Israel itu, kalau ada suami yang berperang, terbunuh atau tidak ada kabarnya, maka si istri tidak boleh menikah dengan siapa, janda sepanjang hidupnya. Itu tradisi
orang Israel. Maka dengan munculnya Nabi Daud, maka tradisi ini lepas. Jadi istri yang suaminya terbunuh itu boleh menikah. Cuma persoalannya ketika dinikahkan oleh Nabi Daud, rupanya kabar tentang tentaranya yang terbunuh itu tidak benar. Balik lagi dia. Nah, ketika balik lagi, ditengoknya istrinya sudah menikah dengan Nabi Daud, sudah ada kecewaan di situ. Akhirnya dia berperang dan mati. Maka dalam riwayat nanti ketika Nabi Daud sudah meminta ampun kepada Allah, dia sanksi. Kenapa? Karena dia tidak memohon maaf kepada suami istrinya. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga tidak demikian. Ada lagi. Jadi versi yang ketiga begini. Kalau ada istri yang suka dengan kita, kemudian kita bilang sama suaminya, sudah mau talak saja dia, karena dia itu suka dengan aku. Jadi orang Bani Israel seperti itu boleh, dan itu lazim. Daripada dia cintanya gak sama kau, kan gitu kan, tapi sama aku, tapi kau nanti merana, maka lebih bagus kau talak saja dia. Nah, itu versi yang ketiga. Maka ditalaklah. Nah, sehingga si istri ini menjadi istri yang ke-100 kepada Nabi Daud. Itu yang ketiga. Dia banyak versi. Ada yang keempat. Nah, yang keempat, ini bukan suami istri, tapi mereka baru tunangan lah begitu, dipinang. Jadi ada perempuan dipinang oleh pengawal Nabi Daud alaihissalam. Tak lama kemudian, karena tengok oleh Nabi Daud perempuan ini, Nabi Daud minang. Nabi Daud tak tahu bahwa dia sudah meminang di atas pinangan orang lain. Bapak ibu dari perempuan ini nampaknya lebih kepada Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud adalah raja, sementara yang pinangan pertama itu adalah seorang tentara. Nah, itu dia. Jadi banyak versi, Pak. Ini versi itu. Jadi kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, luar biasa. Saya terkejut. Hanya satu cerita ini, kisah ini, versinya banyak sekali. Tapi versi yang lain, saya baca di dalam kitab tafsir Al-Misbah. Ini memang cerita tentang kasus ini. Kasus tentang 99 ekor kambing dengan 1 ekor yang punya 1 ekor kambing itu aja. Nggak ada kaitannya dengan Nabi Daud. Tapi kenapa Nabi Daud disuruh beristighfar? Itu pertanyaannya. Karena dalam ayat ini jelaskan bahwa Nabi Daud itu beristighfar. Kenapa? Nabi Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkurkan sujud dan bertobat. Jadi di sini wazonna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa harrara raki'an wa ana. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Daud memohon ampun kepada Allah. Nah, memohon ampun karena apa? Kan itu pertanyaan kan? Memohon ampun karena apa? Ini kan satu kasus, datang 2 orang yang berperkara, satu mengatakan bahwa ini zalim, kan itu. Kenapa? Karena dia mengambil kambing perempuanku, betinaku, padahal dia punya kambing 99 ekor kambing betina. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau Quraisy mengatakan bahwa istighfarnya Daud itu karena Nabi Daud tidak mendengar keterangan yang punya kambing 99 ekor. Padahal Nabi Daud itu orang yang adil. Orang yang adil itu tidak boleh berpihak. Dia baru mendengar kisah dari yang punya kambing 1 ekor. Dia tidak mendengar kisah yang punya kambing 99 ekor. Kenapa dia ngambil kambing saudaranya itu? Tapi Nabi Daud sudah membuat keputusan bahwa yang punya 99 ekor kambing itu adalah orang yang
zalim. Itu maksudnya. Ya. Paham nih Pak? Ini kan banyak versi. Jadi kalau kita baca nanti banyak versi. Di seolah-olah Nabi Daud itu ya apa ya? Tidak mulia lagi lah. Kenapa? Karena ngambil istri orang. Nah, ya kan? Nanti jadi pelajaran bagi kita nanti seolah-olah boleh ngambil istri orang. Siap itu kita bertobat. Kan gitu ya. Kayak juga itu. Ya kan? Boleh ngambil istri orang, setelah itu bertobat. Enggak, ini enggak. Jadi cerita ini memang cerita tentang kambing. Kalaupun ada cerita yang mengkaitkan dengan Nabi Daud, itu cerita-cerita tentang Israiliyat yang dimunculkan. Akhirnya para mufassir pun menjadikan itu sebagai bagian dari tafsirnya. Makanya sekarang dicoba dijelaskan bahwa sebetulnya tidak. Nabi Daud itu memang orang yang mulia, ya, orang yang mulia dan sebagainya. Jadi ketika Nabi Daud tahu bahwa dia ketika mengadili satu perkara tidak adil, maka dia memohon ampun, menyungkurkan diri, bersujud kepada Allah. Bahkan dalam riwayat sujudnya itu 40 hari 40 malam sampai Allah memberikan taubat kepada, membuka taubat kepada. Coba bayangkan, satu saja kesalahan Nabi Daud 40 hari dia bersujud. Kita bagaimana? Allah a'lam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan untuk berburuk sangka. Ya. Jadi Nabi Daud ini sudah berburuk sangka kepada orang yang punya 99 ekor kambing. Kenapa? Karena bagaimanapun suatu peristiwa hukum, jangan dulu melakukan buruk sangka, apalagi dia seorang hakim. Maka dia harus ambil semua bukti-bukti. Nah, itu dia. Semua bukti-bukti diambil. Kau, nah, bagaimana buktinya? Kau harus begitu. Boleh jadi yang 99 ekor kambing tadi, yang punya 9 ekor kambing mengatakan tidak tahu. Dia sebenarnya awalnya kambing yang satu itu dari aku. Boleh jadi begitu. Kusuruh dia untuk membantuku saja karena dia senang. Cuma ada perjanjian, nanti ku ambil lagi. Pada saat mau ambil dia nggak mau. Nah, kan boleh jadi begitu kan? Tapi karena memang orang pertama ini sudah memberikan keyakinan kepada Nabi Daud seolah orang yang kedua dalam perkara itu orang yang salah, maka langsung Nabi Daud tidak bertanya lagi kepada orang yang kedua. Langsung dia menyatakan, engkau zalim. Kau punya 99 ekor kambing, masa kau ambil lagi 1 ekor kambing orang lain, saudaramu? Kan zalim kau. Itulah yang membuat Nabi Daud istighfar. Jadi jangan berburuk sangka. Walaupun orang mengatakan dia bersalah, jangan berburuk sangka. Maka dalam teori hukum itu dijelaskan ada istilahnya praduga tak bersalah. Diduga dia bersalah, tapi belum tentu dia bersalah. Tapi itu kan, inilah dia. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Jadi hukum-hukum itu diambil juga di sini. Praduga tak bersalah. Jadi ada orang yang di situ dia biasa-biasa saja, tapi ketika ada pencopetan, nah kan, masuk ke situ dia. Orang nggak tahu bahwa dia tak bersalah, dipukul dia. Nah, kalau tidak ada pengadilan, maka bisa saja orang yang tidak bersalah akan dituduh bersalah. Maka jangan berburuk sangka. Yang kedua, harus menegak keadilan. Nabi Daud dihadapkan dengan sebuah masalah orang lain dan memohon putusan sebuah perkara kepada rajanya dengan adil. Jadi memang dijelaskan bahwa Nabi Daud itu harus berbuat adil. Karena dia raja, jangan sekali-kali dia tidak berbuat adil, walaupun dengan orang yang di atas. Jadi berbuat baiklah dengan orang yang di bawah, berbuat baiklah dengan orang yang di atas.
Jadi jangan hanya berbuat baik dengan orang yang di atas saja. Itulah yang kadang-kadang teori bahwa hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, terucik ke bawah. Ya. Seolah-olah keadilan itu hanya untuk orang di mana? Orang di bawah. Yang di atas tenang-tenang saja. Maka di sini tegakkan keadilan. Kalau Anda seorang hakim, Anda seorang raja, Anda seorang pemimpin, tegakkan keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, larangan berbuat tamak. Ya, larangan berbuat tamak. Walaupun begitu, kisah ini menjelaskan bahwa 99 ekor kambing itu sudah selesai. Jangan kau tambah lagi dengan 1 ekor itu. Itu juga begitu. Jadi kalau kita ini Pak Bu, kalau kita punya harta 1 gunung, maka itu kurang sama kita. Kita akan cari harta ke gunung yang lain. Kalau seluruh dunia ini milik kita, itu kurang. Kita mau alam semesta milik kita. Itulah sifat manusia. Jadi manusia ini tamak, serakah. Sudah dikasih 99 ekor kambing, mau juga kambingnya 1 ekor milik orang lain. Itu juga pelajaran bagi kita. Bahwa Nabi Daud dalam kisah ini dijelaskan tidak boleh tamak. Ada seorang raja tapi tidak boleh tamak. Yang keempat, anjuran beristighfar. Jadi kalau kita salah dalam melakukan sesuatu, istighfar. Dengan Allah kita taubat, dengan manusia kita minta maaf. Ya. Jadi kalau kita bersalah kepada Allah, taubat. Kalau kita bersalah kepada manusia, minta maaf. Jangan berat, jangan Anda mengatakan bahwa kalau taubat itu menyelesaikan perkara dengan manusia, tidak. Kan ada kisah tentang orang yang muflis itu, orang bangkrut, ya kan? Dalam kisah itu dijelaskan bahwa dia tidak masuk ke dalam surga, tapi ada orang yang manggil, ya Allah, kenapa dia masuk surga sementara perkaraku dengan dia di dunia itu belum selesai? Apa perkara kau? Ini, Allah, dia telah menzolimiku. Sekarang aku minta pertanggungjawaban. Coba bayangkan. Kalau begitu, ada enggak amalan baikmu? Ada, ya Allah, kau kasih sama dia. Itulah bentuk minta maaf kau. Kan gitu. Jadi amalan baiknya dikasih sama orang itu. Rupanya bukan 1 orang saja yang dizolimi, banyak orang yang dizolimi, sehingga amalan baiknya hilang, habis. Lalu bagaimana cara membayarnya? Maka amalan tidak baik orang tersebut dikasih kepada dia. Jadi awalnya dia masuk surga karena dia di dunia tidak pernah minta maaf, kan gitu kan? Habis amalan baiknya, dan yang nambah itu apa? Amalan buruknya. Akhirnya dia ditempatkan Allah di neraka. Itu namanya muflis, orang yang rugi. Nah, kita ini pasti punya kesalahan dengan manusia yang lain. Kalau kita merasa salah, ya minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Jangan kita merasa bahwa kita lebih tua sementara yang lain muda. Jangan. Kalau mantu sama mertua berantem, jangan dulu mertuanya yang minta maaf atau mantunya yang minta maaf. Siapa yang merasa bersalah saja minta maaf. Kalau mertua pun merasa bersalah, minta maaf sama mantunya. Kalau mantunya yang merasa bersalah kepada mertuanya, langsung minta maaf kepada mertuanya. Kalau dua-duanya merasa bersalah, sama-sama minta maaf. Itulah dia. Jangan pula kita minta maafnya setelah hari raya. Kan gitu kan? Salah itu. Jadi waktu kita minta maaf hari raya. Dan ayat al-faidi, mohon maaf lahir batinnya Pak ya, iya, kalau kita sampai umur kita di hari raya. Kalau tidak, ya kita jadi orang yang muflis. Makanya kalau kita berangkat haji Pak Bu, itu kan berangkat seperti kita berangkat ke alam kubur, berangkat ke dalam kematian. Kan disuruh kita, walaupun tidak menjadi kewajiban, disunnahkan untuk manggil tetangga kita. Kan itu kan? Itu gunanya untuk apa? Bukan gunanya untuk aku bentar lagi mau haji, tengoknya. Bukan. Jadi niatnya kalau dilepaskan.
Di situ kita minta maaf, Bapak Ibu, mohon maaf saya berangkat menunaikan ibadah haji. Saya tidak mungkin datang ke rumah Ibu masing-masing, nggak mungkin. Makanya saya undang ke sini supaya Ibu Bapak bisa memaafkan saya kalau ada kesalahan saya nggak tahu. Kalau saya berangkat haji akankah pulang kembali atau tidak? Makanya dengan ini saya minta maaf. Boleh nggak? Boleh. Kalau ada utang, tolong catat, kasihkan sama keluarga saya. Berangkat haji itu macam berangkat mau menuju kematian. Makanya ketika kita naik bus, azan kan itu kan oleh asrama haji. Allahu Akbar, merinding. Itu kalau orang betul-betul imannya kuat menangis ya. Karena seperti orang yang dibawa keranda itu dia. Jadi berangkat haji sekarang ini kan macam berangkat jalan-jalan, travel. Ya sama. Jadi nilai hajinya itu nggak kuat sih. Orang berangkat haji hanya untuk mendapatkan titel haji. Yang punya titel haji ini orang-orang Asia saja, termasuk Indonesia, dah haji. Kalau orang-orang di luar negeri nggak penting kali haji. Makanya di situ disuruh diajarkan kepada kita kalau mau berangkat kita kemana-mana minta maaf dulu. Kan kita nggak tahu kita mau pulang atau tidak. Begitu juga, ya. Jadi anjuran beristighfar, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Jadi inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Nanti kalau kita ceritain lagi minggu depan, ini berubah lagi. Bayangkan. Al-Quran ini luar biasa. Jadi satu segmen saja kita menceritakan satu kisah itu bisa berubah. Berubahnya itu bukan karena Al-Quran berubah, tidak. Pemahaman orang yang membaca Al-Quran itu bisa berubah. Penafsiran itu bisa berubah. Penafsiran itu kan kita yang menafsirkan. Apakah benar atau tidak? Belum tentu. Allah yang punya kita. Kan gitu ya. Jadi kalau kita menafsirkan sesuatu belum tentu itu benar. Amin. Makanya para ulama dulu mengatakan ini tafsir dariku. Kalau ini baik ambil, kalau tidak buang. Nah, itu dia. Itu tafsir namanya. Makanya tafsir itu banyak. Ada tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Yang mana yang benar Ustaz? Yang benar Al-Quran, tafsirnya belum tentu benar. Kan penafsiran. Kalau penafsiran itu bukan berarti mutlak, tidak. Nah, ya kan? Jadi kalau ada orang menafsirkan alif lam mim, apa itu? Oh, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Itu penafsiran dia. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Nah, itu dia. Karena sampai sekarang tuh ayat-ayat potongan Al-Quran itu penafsirannya beda-beda. Ada alif lam mim kaf ha ya. Kalau kaf ha ya itu apa lagi? Barulah dibuat orang tafsir apa kafnya ini, ininya ini. Ayat gitu. Alif lam ra kan gitu. Ada sin nun. Ustaz, saya nggak pandai, saya jadi imam Ustaz. Kenapa? Takut saya bacanya itu aja. Berdoa. Ya udah baca satu ayat aja nggak apa-apa. Apa itu? Allah, Yasin. Boleh tak? Boleh. Kalau memang terpaksa lagi. Jadi jangan takut jadi imam. Allahu Akbar. Ayatnya apa kan gitu ya? Nun. Allahu Akbar. Oh. Ayat kedua. Yasin. Allahu Akbar. Ayat kedua. Ayat pertama. Ayat pertama. Ayat kedua. Luar biasa. Enggak apa-apa lah. Itu baru belajar teman. Jangan silap Bu, Pak. Orang jadi imam itu mentalnya harus kuat. Orang jadi hakim itu mentalnya harus kuat. Jangan menganggap kalau dia baca pun kalau kita sendiri gagap itu. Gemetar. Saya pertama kali jadi hakim luar biasa Pak. Gemetarnya itu. Ini kami kok dingin nggak diam. Justru dia nggak bisa diam. Coba ya. Makanya anak-anak kita ajarkan mereka supaya berani mental kita. Bapaknya mental nggak bagus, jangan anaknya mental nggak bagus juga.
jadi pemimpin. Kan gitu, khalifah kita kan, pemimpin. Nah, di sini walaupun nanti resikonya bagaimana itu urusan dia, tapi kita ajarkan saja. Nabi Daud jadi pemimpin, ditegur Allah, ya begitu. Bayangkan, punya hikmah, punya mukjizat luar biasa. Tapi Nabi Daud juga manusia biasa. Manusia biasa itu pasti pernah salah dan pernah lupa. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi salah langsung diingatkan Allah. Rasul salah diingatkan Allah. Nabi Musa salah diingatkan Allah. Nabi Adam salah diingatkan Allah. Nah, benar. Kita salah udah diingatkan Allah. Ya, tak mau juga. Kita kan diingatkan Allah sebetulnya. Sakit itu kan diingatkan Allah. Ini tapi bandel juga, kita bandel itu. Oh saya ini bukan ingatan. Corona ini peringatan Allah. Tapi nggak sadar-sadar kita. Nah, kalau manusia-manusia luar biasa seperti Nabi, Rasul, wali-wali Allah diingatkan, itu tetap kembali kepada koridor. Jadi kita ingatkan. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini memberikan hikmah dalam hidup kita. Kalau kita seorang pemimpin, kalau kita seorang hakim, berbuat adil. Jangankan pemimpin, jangankan seorang hakim, kepala keluarga pun harus adil. Kita punya anak kita 5, kita harus adil kepada anak kita. Maka kalau ada ada bapak punya istri 3, 4, adil. Nah itu dia. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup satu. Kan di situ dalam Al-Quran. Kenapa yang digarisbawahi 1? Kalau tidak bisa adil, maka 1. Itu yang penting. Karena manusia itu tidak bisa berbuat adil. Demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini memberikan masukan kepada Bapak Ibu yang rahmati Allah untuk ke depan lebih baik lagi. Ada yang bertanya? Kalau tidak kita doa. Ada yang bertanya? Saya suka yang panjang-panjang supaya ada pertanyaan. Hah? Baik, kalau tidak mudah-mudahan. Pokoknya nanti begini ya, saya sering setiap tulisan saya itu kan kalau ada yang mau bertanya pakai beda boleh ya baik. Karena terus terang tidak semua pertanyaan itu bisa saya jawab. Ya, karena boleh jadi pengetahuan saya terbatas. Itu saja saya bilang. Tidak semua setiap pertanyaan itu bisa saya jawab. Saya akan mengatakan mohon maaf, ini belum saya baca. Nanti kalau saya sudah baca saya akan jelaskan. Karena manusia itu terbatas. Saya takut kalau ada pertanyaan saya tidak tahu, kemudian saya menjawab asal-asalan, itu menjadi fatwa yang salah. Jadi jangan menganggap ini. Saya pernah ditanya begini, Ustaz, apa itu ruh Ustaz? Saya bilang, Al-Quran jelaskan bahwa ruh itu sesuatu yang gaib. Nah, kalau yang gaib itu tidak dalam pikiran manusia. Jadi tak usah kita bicara tentang ruh. Walaupun Ibnu Qayyim telah membuat satu buku tentang roh kayak gitu kan, tapi gak usah. Wah, Ustaz ini gak paten. Enggak, buat saya tidak bisa menjawab, tapi begitulah kemampuan kita. Karena ada sesuatu orang yang bertanya itu hanya sekedar bertanya saja. Kepentingannya apa? Ada pun yang tanya nanti. Hari bicara tentang Nabi Nuh alaihissalam yang istrinya engkar kepadanya. Ada pertanyaan, Ustaz, nama istri Nabi Nuh siapa Ustaz? Bingung kita ya. Atau nama istri Nabi Nuh siapa yang engkar itu Ustaz? Ini untuk apa sebenarnya? Makanya saya kadang-kadang menjawabnya dengan santai aja. Kalau nama istri Nabi Nuh Bu Nuh, nama istri Nabi Lut Bu Lut, gitu aja lah. Karena nggak ada manfaatnya, kan gitu kan? Kalau ada manfaatnya nggak apa-apa. Maka perkara-perkara itu kalau kita jawab dengan pening juga kita, jadi santai-santai aja. Jadi kalau dijawab dengan santai, oh iya juga, karena tidak ada manfaat. Makanya Al-Quran pun tidak menjelaskan nama-nama itu. Karena ada perdebatan siapa yang bertemu Nabi Musa, apakah Nabi Khidir? Kan nggak ada situ. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Nabi Khidir. Itu yang menjelaskan Nabi Khidir itu ulama. Kan Nabi Musa disuruh belajar kepada
hamba yang saleh saja. Kan gitu. Maka dalam tafsir dijelaskan bahwa hamba saleh itu Nabi Khidir. Kan gitu. Kalau sepakat ulama, jumhur ulama tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang tidak sepakat, ya sudah. Kita mengatakan hamba saja. Demikian, mudah-mudahan ini menjadikan bagian daripada hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara li jaddina wa li jaddatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan kakak ustaznya. Kita tutup pengajian